Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu, semoga Tuhan Yang Maha Esa memudahkan segala urusan kita, amin ya robbal alamin. Yuk kita langsung saja ke pembahasannya. Kolonialisme adalah suatu sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain. Tetapi, masih tetap berhubungan dengan negara asal tersebut. Istilah ini juga menunjuk kepada suatu himpunan keyakinan, yang digunakan untuk melegitimasikan atau mempromosikan sistem ini, terutama kepercayaan bahwa moral dari pengkoloni lebih hebat ketimbang yang dikolonikan. Negara kolonialisme pertama adalah Portugal dan Spanyol. Negara tersukses dari kolonialisme adalah Britania. Pendukung dari kolonialisme berpendapat bahwa hukum kolonial menguntungkan negara yang dikolonikan, dengan mengembangkan infrastruktur ekonomi dan politik, yang dibutuhkan untuk pemodernisasian dan demokrasi. Mereka menunjuk ke bekas koloni seperti Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Hong Kong, dan Singapura sebagai contoh sukses pasca kolonialisme. Praktik penjajahan atau kolonialisme ini dianggap menjadi strategi yang jitu bagi negara untuk mengambil alih dan memanfaatkan sumber daya alam dan manusia dari wilayah jajahannya untuk kepentingan tertentu. Namun, praktik ini tentu menimbulkan dampak buruk bagi negara yang merasakan pengaruh kolonialisme negara lain. Sejumlah negara menjajah wilayah lain dengan begitu kejam dan sadis untuk mengeruk sumber daya alamnya untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Akibatnya, korban jiwa pun berjatuhan akibat praktik-praktik yang terkadang tidak berperi kemanusiaan. Inilah beberapa negara yang menjajah bangsa-bangsa lain dengan keji dan kejam. Inggris. Melansir World Atlas, meskipun memiliki wilayah negara yang tidak begitu luas dan terpisah dari daratan utama Eropa, Inggris mampu menumbuhkan kerajaan terbesar dalam sejarah, bahkan hingga kini. Inggris memiliki wilayah jajahan yang begitu luas. Negara ini telah menjajah 115 negara termasuk Australia, Selandia Baru, Kanada, Papua Nugini, dan masih banyak lagi. Contoh kasus kejamnya. Di India, selama periode penjajahan, Inggris melakukan kebijakan yang menyebabkan kelaparan massal pada tahun 1943 yang menewaskan sekitar 3 juta orang. Selain itu, Inggris juga dikenal karena menindas perlawanan rakyat India, seperti dalam pembantaian Amritsar tahun 1919 yang menewaskan lebih dari 100 orang. Di Kenya, Inggris melakukan penindasan brutal terhadap suku Kikuyu selama pemberontakan Mau Mau pada 1950-an, termasuk penyiksaan dan pembunuhan massal. Prancis. Negara yang dikenal sebagai pusat mode dunia ini, merupakan negara yang memiliki daerah jajahan mencapai lebih dari 10 juta kilometer persegi. Dengan total 53 negara jajahan, kebanyakan daerah yang dijajah Prancis itu terletak di benua Afrika. Inilah mengapa banyak negara yang berada di benua tersebut, yang menggunakan bahasa Prancis dalam kehidupan sehari-hari. Sejumlah negara seperti Italia, Jerman, Kanada, Amerika, Meksiko, juga pernah dijajah oleh Prancis. Prancis juga dikenal kejam dan sadis selama menjajah. Negara-negara tersebut sangat menderita selama dijajah oleh Prancis. Contoh kasus kejamnya. Di Algeria, Aljazair, Prancis melakukan penindasan berat selama Perang Kemerdekaan Algeria tahun 1954 sampai tahun 1962, termasuk penyiksaan massal, pembantaian, dan penghancuran desa-desa. Selama periode penjajahan di Indochina, sekarang Vietnam, Laos, dan Kamboja, Prancis juga terkenal dengan kekerasan dan penindasan terhadap rakyat pribumi, termasuk kerja paksa dan penghancuran besar-besaran. Belanda. Belanda menjajah banyak bagian dunia, mulai dari Amerika hingga Asia dan Afrika. Sejak abad ke-17, Belanda mulai menjajah banyak bagian Afrika, termasuk Pantai Gading, Ghana, Afrika Selatan, Angola, Namibia, dan Senegal. Wilayah jajahan Belanda juga mencakup Belgia, Brazil, Pantai Gading, Luxembourg, Amerika, Sri Lanka, Taiwan, Afrika Selatan, Suriname, dan tentu saja Indonesia. Sejarah mengenai kolonialisme negara ini tidak bisa lepas dari kisah kesengsaraan ribuan budak yang diculik dan kemudian dijual ke pasar di Eropa dan Amerika. Contoh kasus kejamnya. Di Indonesia, khususnya pada abad ke-19, Belanda melakukan berbagai bentuk kekerasan, termasuk pembantaian besar-besaran terhadap rakyat Aceh selama Perang Aceh tahun 1873 sampai tahun 1914. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab atas penindasan yang sangat kejam terhadap penduduk pribumi di berbagai bagian Indonesia. Spanyol. Negara berikutnya yang ada dalam daftar ini adalah Spanyol.
Dimulai dengan Columbus pada tahun 1492 dan berlanjut selama hampir 350 tahun. Spanyol menaklukkan dan mendiami sebagian besar Amerika Selatan, Karibia, dan Barat Daya Amerika. Selama menjajah, Spanyol bertindak sangat kejam, untuk mengeruk sumber daya tanah jajahan untuk kepentingan negaranya. Mereka tidak segan-segan berperang, mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dari penduduk lokal yang tewas secara mengenaskan. Contoh kasus kejamnya. Pembantaian besar-besaran oleh pasukan Spanyol, di bawah pimpinan Hernán Cortés di Meksiko, dan Francisco Pizarro di Peru menyebabkan kematian jutaan penduduk asli. Selain itu, Spanyol juga menerapkan sistem encomienda, yang memaksa penduduk asli untuk bekerja di perkebunan, dan tambang dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Portugal. Portugal adalah salah satu penjajah awal di dunia, menguasai wilayah-wilayah besar di Afrika, Asia, dan Amerika Selatan. Mereka dikenal dengan kebijakan eksploitasi sumber daya alam, dan tenaga kerja yang sangat kejam. Contoh kasus kejamnya. Di Angola, misalnya, Portugal menggunakan sistem kerja paksa, dan pembunuhan massal terhadap suku-suku pribumi yang menentang penjajahan. Di Brasil, mereka melakukan perbudakan besar-besaran terhadap ribuan orang Afrika, yang mengakibatkan kematian dan penderitaan luar biasa. Italia. Italia, meskipun tidak sebesar negara-negara lain dalam hal wilayah jajahan, mereka melakukan kekejaman besar-besaran di Afrika, terutama selama penjajahan di Ethiopia. Contoh kasus kejamnya. Di Ethiopia, Italia di bawah Benito Mussolini, menggunakan senjata kimia dalam perang mereka terhadap penduduk Ethiopia, serta melakukan pembantaian terhadap warga sipil yang menentang penjajahan. Selama invasi Italia ke Ethiopia pada tahun 1935 sampai tahun 1936, lebih dari 300.000 orang Ethiopia terbunuh, sebagian besar adalah penduduk sipil. Rusia. Negara terakhir dalam daftar ini adalah Rusia. Negara yang tengah berperang dengan Ukraina ini, di masa lalu juga melakukan penjajahan ke daerah sekitarnya. Rusia menjajah dengan sangat sadis dan kejam. Mereka menekan dan menyerang hingga berhasil mengambil alih semua wilayah. Mereka juga tidak segan-segan menghabisi penduduk wilayah taklukannya jika tidak menurut, dan melakukan pemberontakan. Negara-negara yang pernah dijajah dan merasakan kekejaman Rusia adalah Belarusia, Finlandia, Latvia, Lituania, Moldova, Polandia, dan Ukraina. Contoh kasus kejamnya. Sejak pemerintah Uni Soviet diambil Stalin, Stalin ingin mengubah Uni Soviet dari masyarakat petani menjadi negara adidaya industri. Rencana pengembangannya dipusatkan pada kontrol pemerintah terhadap ekonomi, kolektivisasi paksa pertanian Uni Soviet. Pemerintah telah mengambil kendali atas pertanian. Jutaan petani yang menolak untuk bekerja sama dengan Stalin, ditembak hingga diasingkan sebagai hukuman. Kolektivisasi paksa pertanian juga menyebabkan kelaparan yang meluas di seluruh Uni Soviet, yang menewaskan jutaan orang. Stalin memerintah dengan teror serta cengkeraman totaliter. Ia tak segan melenyapkan siapapun yang menentangnya. Stalin juga memperluas kekuasaan polisi rahasia, mendorong warga untuk saling memata-matai. Akibatnya, jutaan orang terbunuh atau dikirim ke kamp kerja paksa, gulag. Oke semuanya, itulah tadi sedikit pembahasan tentang penjajahan atau kolonialisme yang pernah terjadi di dunia, bahkan mereka tak segan-segan untuk menindas penduduk setempat, selama bangsa tersebut dalam kolonialnya. Semoga pembahasan yang singkat ini, bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan salah dalam pengucapannya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Akhir kata dari saya ucapkan terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.